Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 12 bersama saya Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Kita akan belajar tentang senyawa karbon alkohol bagian pertama. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, tahukah kalian bahan sehari-hari yang mengandung alkohol? Nah, pasti kalian sudah sering mendengar, sering melihat, bahkan sering menggunakan. Ini adalah spiritus. Spiritus merupakan contoh bahan yang mengandung alkohol. Kalau di laboratorium, tentu kita sering menggunakan pembakar spiritus. Kita akan belajar rumus alkohol. Alkohol, nama lainnya atau nama IUPAC-nya adalah alkanol. Rumus umumnya CnH2n plus 2O. Sedangkan rumus strukturnya adalah ROH. Kalian masih ingat R itu adalah alkil. Alkil artinya cabang ya. Bagaimana rumusnya alkil? Rumus umumnya atau rumus molekulnya alkil adalah CnH2n plus 1. Kemudian dengan demikian alkohol dapat dianggap sebagai turunan dari alkana. Alkana kita kasih rumus RH, gitu ya, di mana satu atom H-nya diganti dengan gugus OH. Jadi kalau ini RH adalah alkana, H-nya ini diganti dengan gugus OH. Ini namanya sudah bukan alkana lagi, tapi turunan alkana yang berupa alkanol atau alkohol. Penamaan alkohol juga disesuaikan dengan nama alkana, yaitu dengan mengubah akhiran A pada alkana dengan akhiran ol. Perhatikan tabel berikut. Ini kita punya rumus alkana untuk memudahkan kita belajar ya. Nama alkana, kemudian rumus alkohol. Nih rumus alkohol kalian ingat-ingat, rumusnya adalah ROH. Kemudian nama IUPAC. Sedangkan yang di dalam kurung adalah nama trivial. Ya, kita mulai dari C1. C1 berarti rumusnya CH4. Nama alkananya metana. Ini rumus metananya CH4 ya. Kalau lupa dibuka lagi materi yang sudah pernah kita pelajari tentang tata nama alkana. Kemudian kalau alkoholnya berarti hanya dikurangi 1. CH3 hanya diganti OH. CH3OH. Namanya akhiran A diganti ol. Jadi metanol atau metil alkohol. Metilnya dari CH3 ini metil ya. Dimengerti ya? Kemudian ini C2H6. Nama alkananya etana. Hanya yang satu diambil jadi C2H5OH. Etanol nama alkoholnya. Kemudian nama trivialnya etil alkohol. Kalau C3H8 nama alkananya propana. Rumus alkoholnya C3H7OH. Nama IUPAC alkohol propanol atau propil alkohol. Sedangkan C4H10 adalah butana, hanya kita ambil satu jadi C4H9OH. Namanya butanol atau butil alkohol. Ya, kalian bisa melanjutkan ini untuk C berikutnya ya. Jadi rumus alkana CnH2n plus 2. Ini namanya alkana. Begitu dia menjadi rumusnya alkohol, kita ganti R-nya CnH2n plus 1. Hanya kemudian diganti OH. Namanya alkanol atau alkil alkohol. Kita lihat struktur metanol dengan molimot atau molekul model.
yang sering kalian lihat di laboratorium ya. Nah, ini adalah gambar molimod, molekul model yang kalian bisa lihat ini warna hitam, ini adalah karbon ya. Kemudian yang putih adalah hidrogen. Kemudian yang merah adalah oksigen. Kemudian gambar yang di atas dan di bawah bedanya apa? Bedanya tangannya aja ya. Ini ada tangannya. Ini dikasih tangan yang di atas. Kalau yang di sini tangannya dipendekkan ya. Dipendekkan tangannya. Jadi ini metanol. Ini kenapa kok metanol? Metanol kan C-nya 1 hanya ada 4 ya. C-nya 1 hanya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4. Kemudian ada 1 O ya, atau kita kalau menuliskan rumus ROH berarti CH3OH. Namanya metanol atau metil alkohol. Ini adalah struktur etanol dengan molimod. Nah, gambarnya jadi seperti ini ya. Kalau E berarti 2 C-nya, etanol. C-nya 2, hanya ada 6 ya. C2H6O, atau kita bisa nuliskan C2H5OH ya. C2H6O sama ya. Ini karena ini alkohol biar mudah, ini C2H5OH. Ini yang kita pendekkan di bawah ya. Ini C-nya 2, hanya 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6. U-nya 1. Ini adalah etanol. Kita lanjut ke senyawa propanol. Nah, ini namanya 2-propanol. Kenapa kok pakai angka 2? Ini karena C yang nomor 1 ya. C yang nomor 1 tidak mengikat OH. Nah, ini C yang nomor 2 ini mengikat OH. Jadi kita nyebutkannya tidak propanol saja, tapi 2-propanol. Ya, namanya jadi 2-propanol. C3H7OH. Ini C-nya 3, 1, 2, 3. Ya, C-nya 3. Kemudian hanya 7. 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6. 7, kemudian OH. Jadi namanya 2-propanol. Memakai angka 2. Kenapa ada angka 2? Karena C yang kedua mengikat OH. Kita akan belajar tata nama alkohol dalam sistem UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Yang pertama, penentuan rantai C terpanjang adalah atom C nomor 1 yang dekat dengan gugus OH. Rantai terpanjang berakhiran ol. Di depan nama alkohol dituliskan angka yang menyatakan letak gugus fungsional OH. Berarti seperti tadi ya, 2-propanol diberi angka 2. Ini karena letak gugus OH-nya ada di nomor 2. Menentukan cabang-cabang alkil dan nomor cabang. Jika ada nama cabang yang sama, maka diberi awalan 2 di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Penulisan jenis cabang berdasarkan urutan abjad dari nama alkil. Awalan di, tri, dan seterusnya tidak berpengaruh. Contohnya nomor 1. Nah, kita punya senyawa seperti ini. 1, 2, 3. Ada 3C, kemudian ada OH. Maka kita tentukan OH terikat pada C yang nomor 1. Karena OH terikat pada C yang nomor 1, pasti namanya ada angka 1. Diberi angka 1 ya. Nah, ini namanya 1-propanol. Kenapa kok ada satunya, angka satunya? Karena OH-nya bisa berpindah. Berpindah letaknya tidak di nomor 1, maka dikasih nomor di depannya dikasih nomor 1-propanol. Pro karena jumlahnya ada 3C gitu ya. Kemudian yang kedua kita punya berapa C ini? 1, 2, 3, 4. 4 harus ingat adalah but ya.
butanol karena alkohol. Kemudian OH-nya ada di nomor 1. Jadi namanya 1-butanol. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, C-nya ada 3 seperti gambar yang tadi ya. Kemudian OH ada di nomor 2. Nah, jadi karena C-nya ada 3 itu propanol. Ada di nomor 2, jadi 2-propanol. Kemudian contoh berikutnya, ini ada 1, 2, 3 ya. Kemudian ada cabang, ada CH3, maka kita tentukan OH-nya dulu, dia ada di C yang nomor berapa ya. OH ada di C yang nomor 1 ya, berarti rantai utamanya yang mana? Ini yang 3 ini ya, rantai utamanya yang 3 ini, bisa 3 lurus, bisa 3 belok ini karena sama-sama 3 C-nya. Berarti kalau 3 apa? Propanol, 1-propanol. Karena di nomor 2 ada cabang, ini di nomor 2 cabangnya namanya apa? C-nya 1 metil. Berarti kita bisa kasih nomor 2 metil 1 propanol. 2 metil 1 propanol. Kita lanjut ke latihan soal nomor 5 ya. Ini ada 4C, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada OH di nomor 2. Berarti kalau 4 itu butanol. Jadi karena ada 2 OH berarti 2 butanol. Kemudian berikutnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5C berarti rantai utamanya 5 sudah dibuatkan ini ya tanda. 5 adalah pentanol di nomor 2. Kemudian ada cabang metil di nomor 4 dan nomor 3. Jangan sampai salah menentukan nomor satunya. Nomor satunya itu dari kanan ya, dari OH yang paling dekat. Kemudian kita kasih nama 3,4 dimetil 2 pentanol. Kemudian berikutnya ini ada rantai C yang jumlahnya 6 berarti heksanol. Nomor satunya dari kanan dekat dengan OH. OH nomor 2 dari 2 heksanol. Kemudian ada cabang metil dan etil. Nah, etilnya ada di nomor 3. Etil ada di nomor 4. Metil ada di nomor 3. Penamaannya harus alkil yang abjadnya paling dekat ya, diurutkan. Berarti E dulu meski nomornya di nomor 4. Ya, berarti namanya 4 etil, 3 metil, 2 heksanol. Sekarang kita belajar jenis-jenis monoalkohol ya. Mono artinya 1, alkohol berarti yang mempunyai 1 OH. Ini alkohol yang mempunyai 1 OH namanya alkohol monoalkohol. Ada alkohol primer. Alkohol primer itu apa? Alkohol primer yaitu gugus OH yang terikat pada C primer. C primer adalah atom C yang mengikat 1 atom C lainnya. Nih, ini C mengikat 1 atom C juga mengikat OH. Ini namanya alkohol primer. Kalau alkohol sekunder yaitu gugus OH yang terikat pada C sekunder. Gugus OH nih yang terikat pada C sekunder. Ini C sekunder, C yang mengikat 2 atom C lainnya. Ya, atom C sekunder adalah C yang mengikat 2 atom C lainnya. Dia mengikat atom C jumlahnya 2, dia juga mengikat OH. Ini contohnya seperti ini ya. Mengikat 2C, C ini C sekunder juga dia mengikat OH. Kalau C primer dia mengikat 1C juga mengikat OH. Nah, ini ada C tersier. C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya juga mengikat OH. Ini ya. Dia juga mengikat OH. OH-nya ini di atas ini ya. Ini ada OH-nya. Kita kasih nama yang ini 1 propanol, yang ini 2 butanol ya. Kemudian ini ada mengikat OH ya. Ini mengikat OH, mengikat 3C dan mengikat OH. Ini mengikat 3C dan mengikat OH. Ini namanya apa?
OH berarti nomor satunya dari sini ya, dekat OH ya. 1, 2, 3 berarti 3 propanol ya. Propanol nomor berapa? Ini propanol. Kalau ke sini propanol, tapi kita lihat dari C yang paling panjang ya. Berarti ini bukan propanol, rantai utamanya adalah 4. 1, 2, 3, 4 atau dari bawah. 1, 2, 3, 4. 4 jadi butanol. Ini OH di nomor 2. Jadi namanya 2 metil 2 butanol. Ini alkohol tersier. Kita lanjutkan ke senyawa polialkohol. Kalau tadi kita belajar senyawa monoalkohol, sekarang kita belajar senyawa alkohol yang jumlahnya lebih dari 1. Senyawa polialkohol adalah senyawa-senyawa alkohol yang mempunyai gugus fungsional OH lebih dari 1. Berarti alkoholnya ini dari OH ya. Ini jumlah OH-nya lebih dari 1. Penamaan senyawa alkohol. Tulis nomor posisi gugus OH, kemudian nama alkana. Yang berikutnya, akhiran nama alkohol sebagai berikut. Ya, jika ada 2 gugus OH, maka akhirannya diol. Jika ada 3 gugus OH, maka akhirannya triol. Dan seterusnya. Jadi kita hitung ada berapa jumlah gugus OH-nya. Contoh. Nah, sekarang kita punya senyawa poliatom seperti ini. Ini ada 2C yang diikat oleh 2H. Bagaimana cara memberi namanya? Maka kita tentukan dulu nomornya. Nomor C yang mengikat OH di nomor 1, kemudian dan nomor 2. Bagaimana kalau 1 dan 2-nya ini dibolak-balik sama aja ya? Karena ini jumlahnya cuma 2. Jadi kanan kiri mengikat OH, nomor 2-nya di sini diganti 1 boleh, nomor 1-nya diganti 2 boleh. Nah, sekarang tinggal kita kasih nama aja. Kalau ini 1 OH, 2 OH, berarti 2 ya, diol. Nanti akhirannya diol. Berarti namanya 1,2 etana karena jumlah C-nya 2, etana diol. Ya, nama trivialnya etilen glikol atau disebut dengan glikol. Ya, 1,2 etanadiol. Nah, kemudian kalau gambarnya seperti ini bagaimana? Ini juga sama ya, kita kasih nomor 1, 2, 3 atom yang mengikat OH. Atom C yang mengikat OH kita beri nomor 1, 2, 3 karena 3 berarti propanatriol. Gitu ya, karena 3 jadi propana kan. Kemudian ini karena OH-nya ada 3 berarti triol. Nomornya berapa? 1,2,3 propanatriol. Kalau nama trivialnya terkenal dengan nama gliserin atau gliserol ya. Kemudian kalau gambarnya seperti ini bagaimana? Nih, gambarnya seperti ini. Ini ada berapa atom C? Ada agak banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ada 5. 5-nya dari atas ini juga boleh, 1, 2, 3, 4, 5. Bentuknya U gini juga boleh. Kalian pilih yang paling mudah saja. Kalau saya lebih memilih yang lurus aja, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini ada 2 OH yang mengikat C, berarti nanti akhirannya diol. Gitu ya, karena ada 5 berarti pentanadiol. Tapi ini ada apa? Ada metil. Nah, ini ada metil, masih punya cabang dia. Maka metilnya di nomor berapa? Di nomor 2 dan 4. 2,4 dimetil, 2,4 dimetil, kemudian 2,4 juga pentanadiol. Berikutnya kita belajar isomer alkohol. Alkohol memiliki isomer posisi, yaitu suatu senyawa yang rumus molekul dan gugus fungsionalnya sama, tetapi posisi gugus fungsionalnya berbeda. Nah, untuk alkohol gugus fungsionalnya adalah OH. Ya, OH itu kita sebut dengan gugus fungsional alkohol. Contohnya, nah ini adalah C3H7
atau propanol, karena jumlahnya 3 ya, memiliki 2 isomer posisi, yaitu isomer posisinya OH, ini OH ada di C yang nomor 1. Ini maka kita sebut dia dengan 1 propanol. Jadi gugus fungsi OH ada di C yang nomor 1 propanol. Kemudian yang berikutnya ini OH kita geser posisinya ada di C yang kedua. Jadi kita sebutkan dia 2 propanol. Nah, makanya C3H7 memiliki 2 isomer posisi. Posisinya karena OH bisa digeser di C yang pertama atau di C yang kedua. Kita lanjutkan ke latihan soal. Tentukan nama alkohol berikut dan jenis alkoholnya. Namanya. Nah, untuk soal yang A ini kamu tentukan ini namanya apa. Namanya ini ada C2H5. Berarti kalau C2H5 rantai utamanya dicurigai. Nah, C2H5 ini sebagai rantai utama. Ya, jadi dia bukan alkil. Kalau begitu nomor satunya dari mana? Ini bisa nomor satunya dari sini ya, yang paling dekat dengan OH, berarti ini 1, 2, 3, 4. Ini karena 2 C-nya. Atau dari kanan juga bisa ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian OH-nya ada di nomor, ya kalian hitung sendiri ya, di nomor 2. Ini nanti sebutkan apakah dia alkohol primer, sekunder, atau tersier. Kemudian yang B, ini rantainya, rantai C-nya agak panjang, kalian hitung OH ini dari yang C yang paling dekat. Ini kalau kayak gini yang paling dekat dari kiri ya. Ini C yang nomor 1. Kemudian kalau yang terakhir, ini yang terakhir, kalian tentukan ini nomor satunya dari mana, dari kanan, dari kiri, dari kanan bawah maksudnya ya, dari kanan yang lurus, kemudian kanan bawah, atau dari kiri. Ya, kalian hitung berapa ini OH yang paling dekat dengan C. Kemudian tentukan apakah ini alkohol primer, sekunder, atau tersier. Ini yang nomor 1 ya. Lanjut yang nomor 2, tentukan isomer posisi alkohol C4H10O. Ini rumusnya alkohol ya, C4H10O. Bagaimana rumus, ada berapa isomer posisinya dan tentukan namanya. Ini juga sama, C5H12O. Ini adalah rumus molekul alkohol yang kalian disuruh menentukan isomer posisi dari alkohol ini. Ya, alhamdulillah materi kita sudah selesai ya untuk alkohol bagian pertama. Keseriusan kita dalam belajar akan menghasilkan keberkahan di masa depan. Ya, selamat berjuang anak-anak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.